Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan dimanapun kalian berada. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawanku yang sudah mendukung dan menonton channel ini hingga akhir ya pada kesempatan kali ini. Yang jelas kita sudah di lahan budidaya cabai, yang dimana memang di lahan budidaya ini kondisi tanaman cabenya semacam ini ya kan kawan. Kondisinya sudah pada yang pertama sudah pada memasuki masa generatif, dan ini kondisinya cabenya ada beberapa yang terserang hama berupa lalat buah, yang dimana lalat buah tersebut menyerang buah cabai yang menjadikan cabenya busuk ya kan kawan, karena mereka menempatkan telurnya berada di dalam buah cabai, yang dimana hasil tetasan telurnya tersebut itu memakan bagian dari buah cabai tersebut sehingga kualitas cabai menurun. Nah, lalu yang berikutnya saya akan sedikit berbagi mengenai tentang perawatan tanaman cabai ya, yang dimana salah satu perawatannya adalah yaitu penggunaan mulsa ya kan kawan. Nah, memang ini mulsa ini ada berbagai macam ya. Ada mulsa yang organik dan non organik. Nah, kalau biasanya untuk di lahan yang skalanya besar itu petani rata-rata menggunakan mulsa non organik berupa mulsa plastik, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada petani yang menggunakan mulsa organik. Nah, mulsa organik itu sendiri diperoleh dari bahan-bahan organik ya yang berada di sekitar lingkungannya, yang dipergunakan untuk menutupi bagian dari media tanamnya. Nah, kalau di mulsa organik itu biasanya hanya sebatas pencegahan dalam pertumbuhan gulmanya, agar gulma yang berada di sekitar media tanam atau sekitar area perakaran dari tanaman cabai tersebut pertumbuhannya tidak signifikan ya, karena kalau pertumbuhannya terlalu signifikan nanti akan mengganggu tanaman cabai dalam memperoleh nutrisi. Nah, akan tapi di sisi lain juga ada juga mulsa yang non organik, yang dimana mereka menekan dari segi gulmanya dan juga segi hamanya, karena mulsa non organik biasanya memantulkan cahaya yang tidak disukai hama. Selain itu juga fungsi dari mulsa ini sendiri itu salah satunya menjaga kelembapan ya kan kawan. Dan di sisi lain juga ternyata ada salah satu kelebihan dari mulsa organik. Ya, kelebihannya apa? Jadi dari beberapa penelitian yang saya baca itu mulsa organik ternyata memberi dampak ya terhadap tanaman cabai. Salah satunya adalah buah cabenya, pengaruhnya pada buah cabai, yang dimana buah cabai tersebut untuk mulsa organik itu biasanya jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan mulsa yang non organik. Mengapa demikian? Karena mulsa organik memiliki kelebihan ya, yaitu adalah salah satunya adalah kelebihannya adalah dapat menyediakan sumber makanan bagi tanaman ya. Salah satunya unsur hara, yang dimana unsur hara tersebut pastinya kalau mulsa organik lama-kelamaan akan membusuk, dan pembusukan tersebut diuraikan oleh mikroorganisme, yang dimana mikroorganisme tersebut akan menyediakan makanan bagi tanaman cabai, sehingga pengaruhnya untuk tanaman cabai itu dari penelitian yang saya baca itu memang buahnya jauh lebih banyak ya dibandingkan dengan penggunaan mulsa biasa kan kawan, mulsa plastik lah semacam itu. Dan itu ternyata yang mempengaruhi salah satu penggunaan bahan baku mulsa organiknya adalah yaitu jerami ya kan kawan, jerami padi ya, yang dimana memang jerami padi itu kalau di tempat kami ya itu terkadang tidak dimanfaatkan. Paling mentok dimanfaatkan itu untuk sebagai pakan. Akan tapi ternyata memang mulsa
jerami padi itu juga bisa bermanfaat ya bagi tanaman yang kita budidayakan semacam itu. Dan itu saya dari pengalaman pun juga saya sudah pernah menggunakan mulsa jerami ya. Memang kalau dari segi hasil saya rasa ya bagus kan kawan, akan tapi terkadang mulsa jerami itu masih ada hamanya ya kan kawan, yang suka ngumpet di jeraminya ya, yang dimana itu saya kurang paham hamanya apa, akan tapi nanti pengaruhnya pada ini kan kawan, tanamannya itu loh sering ketika masih kecil ya itu sering dimakan ya kan kawan. Jadi ketika bibit itu patah kan kawan, penggerek batang atau apa, saya kurang tahu ya lebih tepatnya, kayaknya penggerek batang kan. Soalnya itu untuk bibit dari tanaman cabai yang kita tanam itu terkadang mengalami patah pada bagian pangkalnya semacam itu yang hal yang wajib kan kawan ketahui ya, karena itu yang pengalaman saya lah ya semacam itu. Tapi kalau untuk hasilnya memang bagus, dan itu memang ya dari konsepnya untuk mulsa organik itu kan sederhananya selain mereka menekan gulma, juga mereka bisa menjaga kelembapan, suhunya jauh lebih stabil dibandingkan mulsa plastik. Dan di sisi lain juga itu kan kawan, mulsa organik itu lama-kelamaan akan terurai, yang dimana hasil penguraiannya itu memang dampaknya itu terhadap tanaman itu bagus kan kawan ya, kesuburan tanah itu bagus ya. Di sisi lain juga mulsa organik juga dapat meningkatkan kesuburan tanah serta memperbaiki sifat fisik tanah ya maupun kimia tanah, karena biasanya semakin lama sering diisi dengan bahan-bahan organik itu makin subur dan makin bagus ya tanahnya semacam itu. Dan itu pun memang saya rasa cocok sekali bagi kawan-kawan yang memang ingin membudidayakan ya dengan skala yang kecil ya, dan melimpah ya, yang jelas melimpah ketersediaan bahan bakunya itu kan bisa manfaatkan ya. Dan mulsa organik itu tidak hanya dari jerami kan bisa dari bahan-bahan organik lainnya. Kalau di sini seperti seresa rumput yang memang ditumpuk ya kan kawan, ditumpuk untuk menekan si gulmanya itu sendiri. Tapi ini pengalaman kami ya, memang kalau untuk kesuburannya, untuk lahannya memang bagus kan kawan, akan tapi ya memang kondisinya ya kayak gitu kan kawan, terkadang ada hamanya juga, terkadang ketersediaan bahan